Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari sekarang kita siapkan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan bahkan secara khusus ketika kami saat ini bisa datang beribadah di hadapan Tuhan, kami tahu ini pun karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. So itu dengan penuh ucapan syukur kami mohon pengurapan-Mu turun atas setiap kami, kekudusan-Mu melawat kami, dan biarlah Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan, untuk isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami Bapa. Memberkati juga Tuhan setiap anak-anak kami di Gideon Kids, guru-guru yang mengajar di Gideon Kids. Tuhan, pengurapan-Mu juga turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sungguh Tuhan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan boleh kami nikmati. Terima kasih, kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami lebih lagi mengangkat setiap pujian kami. Kami lebih lagi mengangkat setiap penyembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Ku
minggu hari yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa Bapak Ibu lebih lagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Sebelum kita memulai pujian, kita boleh sapa kanan kiri depan belakang, ucapkan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kasih kata-kata yang terbaik, senyuman yang termanis. Tuhan ku maha besar,
kembali. Kita mau menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Kau lihat jemaatmu yang menyembahmu Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi ambil waktu menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang layak. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sebab Dia yang kudus. Mari bersama para malaikat di surga, mari kita menyembah Tuhan yang kudus. Sambut hadirat Tuhan, sambut hadirat Tuhan. Kami dapat menyembah. Sungguh kami mengakui bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan, untuk kami puja, untuk kami sembah, untuk kami muliakan. Biarlah
bersama dengan para malaikat di surga, kami mau sujud menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuja Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu, dengan jamahan-Mu, dengan kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, mari urapi mulut dari bibir hamba-Mu, urapi setiap kami juga yang merenungkan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerja secara bebas di tengah-tengah kami, dan kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Wow, haleluya. Siapa yang percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kepada semua kita saya ingin menyapa dari tempat ini, kepada setiap kita saya sampaikan shalom. 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 Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh bersuka cita ya bahwa hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati jemaat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang sudah banyak berseri begitu ya. Kita belajar tentang Alkitab kita, apakah Alkitab kita itu benar-benar 100% firman Tuhan, apakah benar-benar dapat dipercaya atau tidak. Kita sudah belajar mengenai Allah kita, Allah Tritunggal, seperti apa Allah Tritunggal itu, apakah Allah kita menyembah tiga Allah atau bagaimana begitu ya. Kita sudah belajar tentang manusia dengan segala keberdosaannya. Kita sudah belajar tentang jaminan keselamatan kita. Kita sudah belajar mengenai juga Kristus ya, Allah sejati, manusia sejati ya. Dan kita juga sudah bahkan belajar mengenai gereja ya, bagaimana keunikan gereja, bagaimana Allah secara luar biasa menyediakan kita gerejanya ya, anugerah Tuhan yang besar. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin membahas kepada setiap kita akan belajar lebih lanjut mengenai malaikat. Katakan sama-sama malaikat, 1, 2, 3. Malaikat ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bicara soal malaikat ini pas ya. Kenapa? Karena kan mau menjelang Natal ya. Sudah vibes-nya itu sudah vibes Natal. Panitia semua sudah mulai menyiapkan gitu ya. Aransemen musik sudah mulai disiapkan, pilihan-pilihan lagu sudah disiapkan untuk kita akan ibadah Natal. Dan bahkan di sekolah anak saya juga itu sudah pohon-pohon Natal sudah terpasang begitu ya. Masih Desember, tapi vibes-nya sudah terasa dari sekarang ya Natal ya. Dan ini kalau Bapak Ibu Saudara tanya ini gambar apa sih ya? Ini gambarnya para gembala ya, para gembala di padang. Lalu kemudian ada dikatakan Alkitab sejumlah besar bala tentara surga, malaikat itu ya, memuji kemuliaan bagi Allah. Itu kan lagu Natal ya. Kemuliaan bagi Allah ini ya, di tempat yang maha tinggi gitu. Kemuliaan bagi Yesus gitu ya. Wow, dengan sejumlah besar bala tentara surga, malaikat di surga. Ini para gembala dan domba-domba ya, memuji Tuhan para malaikat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa ini penting begitu? Kenapa? Karena sebetulnya saya ingin membahas itu malaikat dan setan, saya mau jadikan satu Bapak Ibu Saudara-saudari ya pembahasannya. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari dari malaikat ini. Apalagi biasanya malaikat ini jarang dibahas begitu ya. Karena ya cukup panjang, jadi saya putuskan saya pisah. Ini malaikat saja, nanti kita kapan kita akan belajar mengenai setan ya. Khusus tuh nanti belajar tentang setan. Oke? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, malaikat itu sendiri ya dari asal bahasa aslinya adalah malak, itu artinya kan utusan. Itu tahu di dalam perjanjian lama ada 103 kali, dan di perjanjian baru pakai kata angelos ya, dari angelos jadi angel gitu ya, jadi angelos itu 175 kali Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah artinya apa sebetulnya malaikat ini? Malaikat ini adalah keberadaan surgawi atau tentara surgawi
atau pasukan surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah tertentu, ya. Nah, kita lihat sebegitu pentingnya berarti pembahasan tentang malaikat ini. Mari kita belajar. Kenapa? Karena biasanya akan muncul banyak pertanyaan tentang malaikat, ya. Apakah benar malaikat itu memang ada? Gitu ya. Malaikat itu laki-laki atau perempuan? Gitu. Ada yang mempermasalahkan kan? Wah, itu biasanya drama Natal yang memerankan malaikat kok perempuan. Malaikat bukan perempuan, harus laki-laki. Oh, ini gambarnya laki-laki, gitu ya. Sorry. Ini ya. Wah, malaikat itu punya sayap atau enggak? Ada yang komen lagi, malaikat itu seharusnya enggak punya sayap. Atau hanya malaikat-malaikat khusus yang punya sayap. Jadi punya sayap enggak sebetulnya malaikat itu? Berdoa kepada malaikat gimana? Berdoa supaya malaikat Mikael menolong aku. Waduh, gitu ya. Supaya malaikat Mikael berperang bagiku. Ya, berdoa kepada malaikat. Lalu bagaimana dengan malaikat pelindung? Apakah memang setiap kita ada malaikat pelindungnya? Ya, lalu ada lagi yang berkata, oh setelah mati kita jadi malaikat lagi, ya. Apakah betul setelah mati kita jadi malaikat? Bahkan peran malaikat, lalu terus apa sih sebetulnya peran malaikat dalam hidup kita, orang percaya khususnya, ya? Peran malaikat dalam hidup kita orang percaya ini apa? Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu Saudara ya, dalam tema ini. Dan saya ingin membagi dalam dua pokok besar yang ingin saya berikan kepada kita tentang malaikat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kenal malaikat, kenal Kristus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kenal malaikat, kenal Kristus. Iya, maksudnya adalah ternyata semakin kita mengenal malaikat, kita akan semakin mengenal Kristus dan segala karya keselamatannya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bagian yang pertama ya, di satu bagian A ya. Kepentingan percaya akan keberadaan malaikat itu adalah sehubungan dengan relasi antara malaikat dan Kristus. Jadi kita penting untuk tahu percaya akan ada keberadaan malaikat karena itu hubungannya antara malaikat dengan Kristus. Kita tahu ya, malaikat itu yang memberitakan kelahiran Yesus. Ya, waktu Yesus lahir, malaikat Gabriel datang ke Maria, juga malaikat yang datang ke para gembala, malaikat juga ke Yusuf. Ya. Malaikat juga melayani Yesus sampai menang atas pencobaan. Dia ketika Kristus itu sudah menang atas pencobaan, malaikat datang dan melayani Yesus. Ya. Lalu kemudian malaikat itu juga yang memberitakan kebangkitan Yesus dari kematian pada waktu Yesus doa di Taman Getsemani. Malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus sampai waktu Yesus bangkit. Orang-orang dua perempuan itu mencari, ibu-ibu itu yang mencari, para perempuan-perempuan itu mencari Yesus. Malaikat yang memberitahu ya bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan malaikat yang memberitakan tentang kedatangan Yesus waktu Yesus naik ke surga. Para murid semua melihat Yesus naik ke surga, lalu malaikat bilang, Yesus yang naik dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi ternyata begitu signifikan keberadaan malaikat untuk kita semakin percaya. Loh, kalau malaikat saja memberitakan tentang kelahiran Yesus, Yesus menang atas pencobaan, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, sampai kedatangan Yesus. Artinya begitu kita lihat malaikat, kita akan semakin kenal Yesus itu dengan segala karyanya. Kita semakin diteguhkan dan kita tidak ragu lagi. Setuju katakan amin? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu sekarang kita akan belajar keberadaan malaikat ini. Berapa jumlahnya malaikat? Ada yang tahu? Malaikat itu akan bertambah atau enggak jumlahnya? Ternyata enggak ya. Dikatakan oleh Alkitab malaikat itu tidak kawin, tidak beranak cucu, jumlah malaikat tetap tidak bertambah. Dia juga nggak punya jenis kelamin karena dia bukan manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia Matius 22:30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi jelas ya, jumlah malaikat itu tetap, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, tidak bertambah. Mereka tidak kawin, tidak mengawinkan. Jadi jangan berpikir, oh ini jumlah malaikat bertambah-tambah seperti kita manusia. Enggak, gitu ya. Dia nggak ada jenis kelaminnya, nggak ada laki, nggak ada perempuan. Dia tidak beranak cucu, begitu ya. Lalu bisa berkurang nggak? Kalau gitu, enggak ya. Karena malaikat tidak dapat mati, ya. Malaikat itu tidak dapat mati.
Lukas 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Mereka tidak dapat mati sama seperti malaikat-malaikat, ya. Jadi malaikat itu juga nggak berkurang, nggak dapat mati. Itu keberadaan malaikat, Bapak Ibu Saudara. Lalu jumlah malaikat berapa kalau gitu? Jumlah malaikat itu beribu-ribu, ya. Artinya apa? Tidak terhitung. Ya, sejumlah besar bala tentara surga, artinya nggak bisa dihitung. Jumlahnya tuh ribuan, banyak sampai nggak bisa dihitung. Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya, itu jumlahnya malaikat. Ini keberadaan malaikat, ya. Lalu malaikat itu juga adalah makhluk ciptaan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia bukan pencipta. Para malaikat itu bukan pencipta, ya. Bahkan pemazmur itu mengajak para malaikat itu untuk memuji Allah pencipta itu bersama ciptaan lainnya. Mazmur 148 ayat yang kedua. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Jadi jangan pernah berpikir untuk kita mau berdoa kepada malaikat, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Malaikat Gabriel gitu, ini ada Gabriel di sini, tolonglah aku, gitu ya. Malaikat Mikael, gitu ya, boy berperanglah bagiku, gitu. Kita nggak berdoa kepada malaikat, karena malaikat bukan pencipta, dia adalah ciptaan, gitu ya. Dan kita akan sekarang belajar klasifikasi malaikat. Dari tentang keberadaan malaikat kita sudah lihat klasifikasinya malaikat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, yang tertinggi, tingkatan tertinggi siapa? Ini penting, kenapa? Karena saya dulu sempat gagal ujian komprehensif waktu itu gara-gara perkara ini. Nanti Gabriel waktu sidang komprehensif, wah ini bakal ditanya juga gitu ya. Sebutkan kategori ini malaikat gitu ya, pengorganisasian malaikat. Bagaimana? Waduh, gak bisa jawab waktu itu ya, harus gagal, fail, ulang lagi, belajar yang benar baru bisa lulus gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Klasifikasi malaikat itu bagaimana? Itu ada satu Mikael. Mikael ini adalah malaikat tingkatan tertinggi atau disebut penghulu malaikat. Penghulu malaikat tingkatan yang tertinggi. Yang dikatakan di Yudas hanya pasal 1 saja, sehingga ini langsung Yudas pasal 1 ayat 9, tulisnya Yudas 9 gitu ya. Yudas 9, Yudas pasal 1 ayat 9, karena hanya ada satu pasal di kitab Yudas. Dikatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nih ya, tetapi penghulu malaikat Mikael, penghulu malaikat, jadi tingkatan tertinggi itulah malaikat Mikael. Kemudian disebutkan ini bahkan malaikat pemimpin perang pada masa tribulasi, pada masa kesusahan besar nantinya yang akan datang, itu pemimpin perangnya adalah Mikael. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Lihat ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya, nyanya Mikael ya, berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di surga ya. Ini melawan naga, jadinya yang kedua itu naga besar itu ya, iblis itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, jadi tertinggi kita perlu tahu, itu adalah Mikael. Kemudian siapa berikutnya? Ada Gabriel. Gabriel bisa tolong dijelaskan. Ya, tentang Gabriel. Nah siapa tentang Gabriel? Itu yang dijelaskan di dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Malaikat utusan itu yang Gabriel ini adalah khusus dari Allah, itu untuk memberitakan dari program kerajaan Allah. Kita selama ini ngertinya Gabriel itu pokoknya memberitakan aja, malaikat pemberita saja. Tapi sebetulnya yang diberitakan itu jelas, itu adalah program kerajaan Allah. Ya, menyatakan maksud Allah tentang rencananya ya, tentang siapa? Tentang Kristus Yesus, tentang Mesias dan kerajaannya, tentang Mesias dan kerajaannya. Makanya kita lihat Gabriel ini selalu hadir, begitu ya. Kelahirannya Yesus dia hadir, ya. Dia pokoknya malaikat utusan untuk memberitakan tentang program kerajaan Allah Kristus itu. Lukas 1 ayat 26 ini ya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret untuk ketemu sama
Ya. Nah, lalu setelah ada Lucifer, ada Mikael paling tinggi, lalu ada Gabriel sebagai malaikat pemberita program kerajaan Allah tentang Mesias dan kerajaannya. Lalu kemudian ada Lucifer. Lucifer ini, ya, ini berarti yang bersinar, artinya bintang fajar. Itu artinya Lucifer. Itu kita tahu ini malaikat yang jatuh. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau yang sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, inilah malaikat yang jatuh. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih jauh, lebih dalam pada waktu materi tentang setan, gitu ya. Seru, ya Bapak Ibu Saudara nantikan, gitu. Nah, kemudian setelah itu ada kita tahu Mikael, kita tahu Gabriel, kita tahu namanya Lucifer. Ternyata juga ada malaikat-malaikat yang melayani Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, itu ada kerub. Kerub ini pewarta dan pelindung dari kemuliaan hadirat Allah. Jadi ada kemuliaan hadirat Allah, itu yang melindungi itu siapa? Kerub, malaikat kerub. Lalu kemudian yang mewartakan kekudusan Allah, kemuliaan Allah itu siapa? Itu kerub. Misalnya Kejadian 3:24, kita ingat pada waktu diusir, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dikatakan ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ini gambar yang tadi awal itu gambarnya, pedang yang menyala-nyala. Wah, kerub ya. Ini kerub ini bersayap, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa kita tahu? Kitab Perjanjian, ya. Malaikat yang kerub itu pewarta pelindung kemuliaan hadirat Allah, itu gambaran lainnya di Keluaran 25:22. Dan di sanalah kata Tuhan, aku akan bertemu dengan engkau. Tuhan mau bertemu, kemuliaan Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Hukum ini tabut perjanjian ini, ya. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kalau baca ini kan hanya ayat 22, kita baca ayat atasnya. Memang diminta oleh Tuhan, sayap dari kerub ini mesti saling berhadapan-hadapan, kepalanya mesti saling tunduk, saling berhadapan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ada lagi sebetulnya selain kerub yang bersayap, itu ada lagi yang namanya serafim. Ini juga melayani Allah, serafim ini. Yang dia serafim itu mengelilingi tahta Allah, memiliki 6 sayap, memuji dan menyerukan kekudusan Allah. Mereka memproklamasikan bahwa manusia harus disucikan dari dosa sebelum ia dapat berdiri di hadapan Allah dan melayani Allah. Jelas ya, jadi kehadiran serafim mengingatkan bahwa Allah itu Allah yang kudus adanya, sehingga manusia itu sebelum menghadap hadirat Allah, sebelum melayani hadirat Allah, itu perlu disucikan dari dosa. Yesaya 6 ayat yang kedua sampai yang ketiga ini, ya, kita lihat ayat yang kedua. Para serafim itu berdiri di atas tahtanya, masing-masing ini mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi muka, 2 sayap dipakai menutupi kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang. Lalu yang 3, mereka berseru kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Menarik ya, dari sifat Tuhan yang diserukan bukan baik, baik, baiklah Tuhan, engkau Allah yang baik, atau kasih, kasih, kasihlah Tuhan, engkau Allah pengasih. Padahal jelas perjanjian baru kan ngomongnya Allah adalah kasih, ya. Tapi bukan kasihnya yang ditekankan, bukan kebaikan yang ditekankan, bukan juga adil, adil, adillah Tuhan, engkaulah Allah yang paling adil, enggak. Tapi yang ditekankan oleh malaikat itu tentang sifat Allah itu adalah ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tadi pujian terakhir itu pas banget ya, bersama dengan para malaikat di surga, karena ini bersama dengan serafim, mereka mengelilingi tahta Allah, mereka berseru di hadapan Tuhan. Lihat ya, para serafim itu berdiri di sebelah, di atasnya, yang ini yang menutupi mereka ini.
Mereka berseru kepada Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Penting ya tadi pujian terakhir, bersama dengan para malaikat di surga, bersama dengan para serafim gitu. Mari kita menyembah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan kita melihat di sini justru ketika melihat ini kita justru melihat Yesus. Kenapa? Karena kita tahu siapa manusia yang dapat bertahan dalam kekudusan Tuhan. Gak ada. Siapa yang dapat melakukan seluruh hukum Taurat kudus, tidak ada satupun celah, titik, noda dosa yang dapat Tuhan. Gak ada. Siapa yang kita semua, siapa yang kita tidak pernah berdosa sekalipun dalam seumur hidup kita. Gak ada. Kita butuh Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membuat kita kudus, 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 dan kita bisa menyembah Tuhan yang kudus, kudus, dan kudus itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Hanya Tuhanlah, Tuhan Yesus, tubuhnya, darahnya, penebusannya, itulah karya keselamatannya yang membuat kita dikuduskan, sehingga kita bisa layak menyembah Tuhan yang kudus bersama dengan para malaikat di surga. Kita menyembah Tuhan dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itulah segitu pentingnya Kristus bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita melihat tadi ya keberadaan malaikat, tadi kita sudah kenal klasifikasi malaikat, kita sudah kenal. Ada namanya Mikael, Gabriel, Lucifer, Kerub, Serafim. Ya, yang dijelaskan yang ada sayapnya hanya Kerub dan Serafim ya. Tapi biasanya malaikat yang datang, entah itu Mikael, entah itu Gabriel, itu memang biasanya tidak ada gambaran sayapnya kalau itu saudara-saudari. Bahkan di PL kalau malaikat datang itu digambarkan sebagai dua orang. Gitu, ada dua orang datang, gitu ya. Ada seorang datang yang memang tampil tanpa sayap, gitu ya. Tapi yang di surga, serafim, kerub, itulah itu yang pakai sayap. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita melihat posisi malaikat dibanding kita manusia. Ya, posisi malaikat dibanding kita manusia. Malaikat itu pada dasarnya lebih tinggi dari kita manusia. Ibrani 2 ayat yang ke-7 dikatakan, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan kehormatan. Malaikat lebih tinggi dari manusia awalnya. Kita lihat berikutnya ya. Bahkan malaikat itu lebih kuat dan lebih berkuasa dari manusia. 2 Petrus 2 ayat yang ke-11 dikatakan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada guru-guru palsu, ya, daripada manusia yang tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, malaikat-malaikat itu lebih kuat, lebih berkuasa. Ya, bahkan dengan mengatakan malaikat itu masalah utamanya apa, begitu ya? Masalah utamanya karena meskipun mereka lebih tinggi, mereka lebih kuat, lebih berkuasa dari manusia, tetapi malaikat itu tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Malaikat tidak ditebus oleh Kristus. Spesial kan? Benar-benar ditangkap Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tangkap spesialnya penebusan Kristus itu apa? Karena malaikat tidak ditebus oleh Kristus, kita yang ditebus oleh Kristus. Ya. Malaikat itu sebenarnya kasihan juga ya, sudah tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah, kita kan diciptakan berdasarkan gambar Allah ya. Malaikat tidak ditebus, kita ditebus. Ya. Dan pada akhirnya manusia yang telah ditebus itu lebih tinggi daripada malaikat. 2 Petrus 2 ayat yang keempat dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu tidak disayangkan oleh Allah, tetapi dilemparkan ke dalam neraka. Sedangkan kita, umat yang berdosa, yang seringkali mengecewakan hati Tuhan,
Kita disayang Allah, kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itulah kita dari situ paham bahwa penebusan Kristus itu sangat berharga bagi setiap kita yang setuju. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan ini ya, 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ini konteksnya sedang bicara, ya seharusnya kalau sehari-hari kalau kamu menghakimi yang betul lah, jangan main curang. Kenapa? Karena kamu harus tahu kita akan menghakimi malaikat-malaikat nantinya. Ya, akan ada masanya di masa depan dunia ini, kita lah yang akan menghakimi malaikat-malaikat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, dahsyat dan kasihnya Tuhan buat kita, kasihnya Yesus penebusan Kristus buat kita. Ya, malaikat yang begitu luar biasa diciptakan Tuhan, tidak disayangkan Tuhan, dilempar ke neraka. Kita yang berdosa, yang sesuai dengan gambar Allah, yang kita rusak gambar Allah itu dengan dosa, ternyata Tuhan Yesus justru menebus kita. Tuhan Yesus menyayangi kita, bahkan kita diangkat lebih tinggi dari malaikat, karena satu ketika kita lah yang akan menghakimi malaikat-malaikat itu. Kalau ibu saudara-saudari, ini ya, beberapa bulan yang lalu kita tahu kan ada bulan strawberry, ya, strawberry. Kan? Ada seorang ayah panggil anaknya, "Nak, ayo nak, sini keluar." "Aduh, ada apa sih ya?" Gitu kan, "Masih main game." Begitu, "Masih seru nih main gamenya." "Ayo sudah sini keluar." "Ah, ganggu aja." "Sudah, pokoknya ayah menunjukkan sesuatu yang spesial buat kamu." Oke, ayo. Tunjuk, ayahnya nunjukin. Lihat itu nak, lihat." Nah, waktu ayah nunjuk gini, anaknya ngomong gini, "Apa sih ya yang bisa dilihat?" Kenapa? Mata anaknya cuma lihat jarinya toh, dia dilihat jarinya toh. Jadi kalau saya jadi anaknya, dia cuma lihat jarinya ayahnya aja. Ada apa sih ya? Di jarinya ayah nggak ada apa-apa tuh, nggak ada yang menarik, nggak ada yang spesial, nggak ada yang sesuatu yang baru, nggak ada itu kan. Apa ada cincin? Itu kan atau ada apa gitu, nggak ada. Loh, bukan. Ya, ayahnya ketawa gitu, Enggak, bukan lihat jarinya ayah. Lalu terus mau lihat apa? Lihat itu loh, apa yang ditunjuk oleh ayah. Apa? Ada bulan stroberi. Oh, bagus ya, bagus ya, gitu kan. Tawa. Terus ya ayahnya bilang, "Iya ya, dipikir-pikir ayahnya sering kayak kamu. Kenapa ya? Lebih suka lihat jari-jarinya Tuhan daripada lihat pribadi Tuhan." Maksudnya apa? Ya harus lihat jari-jarinya Tuhan, sedang lihat mujizatnya Tuhan, sedang lihat pertolongannya Tuhan, bahkan sedang lihat malaikat-malaikatnya Tuhan. Berhenti cuma di jarinya toh. Harusnya kan justru lihat ininya, lihat pribadi Tuhannya dong, gitu ya. Lihat ke sana, bahwa ternyata kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang tidak membuang kita, Tuhan Yesus yang sayang kepada setiap kita. Yang setuju, mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang saya bagikan kepada kita. Ternyata ketika kita semakin mengenali malaikat, keberadaan malaikat, ya, klasifikasi malaikat, bagaimana hubungan malaikat dengan kita manusia, ternyata kita semakin kenal Kristus dan segala karya penebusannya, segala program kerajaan Allah itu bagi kita. Itulah anugerah yang besar, ya. Kita seharusnya tidak layak menerimanya. Tuhan Yesus juga seharusnya tidak berkewajiban memberikannya, tetapi toh Tuhan Yesus tetap memberikannya kepada kita, dan itulah yang namanya anugerah. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari mengenai malaikat ini? Ini yang kedua ya. Ternyata semakin kita kenal peran malaikat, semakin kita juga akan kenal penyertaan Tuhan. Boleh baca sama-sama kalimat ini, 1, 2, 3. Kenal peran malaikat, kenal penyertaan Tuhan. Boleh dengan lebih keras yuk, 1, 2, 3. Kenal peran malaikat, kenal penyertaan Tuhan. Iya, kenal peran malaikat, kita semakin kenal penyertaan Tuhan. Ini saya gambarkan ini
Ini malaikat yang nggak pakai sayap kali ini. Tadi kan kalau yang pakai sayap gitu. Ini yang tanpa sayap ya, ada penyertaan Tuhan begitu ya, menggambarkan penyertaan Tuhan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa saja peran malaikat dalam hidup kita? Manusia ini, orang-orang percaya umat Tuhan itu. Yang pertama adalah memproteksi dalam hal fisik. Malaikat itu sanggup memproteksi dalam hal fisik. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai dengan 9 dikatakan, orang yang tertindas berseru, siapa yang mendengar? Tuhan. Tuhan yang mendengar. Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tetapi menarik, caranya Tuhan pakai apa? Pakai malaikat. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, meluputkan mereka. Malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Terus pujiannya apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kalau kita sering kali nyanyikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, gitu ya. Apa sih kebaikan Tuhan? Ini ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apa kebaikan Tuhan itu? Kebaikan Tuhan adalah ketika kita menjadi orang yang tertindas, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan menyelamatkan kita dari segala kesesakan kita. Yang Tuhan utus adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu yang berkemah di sekeliling kita yang takut akan Tuhan dan meluputkan kita. Amin. Yang kedua, apalagi peran malaikat? Ini ada banyak, Bapak Ibu Saudara ya. Catat gitu ya. Kalau takut lupa catat gitu. Atau nanti nonton YouTube lagi boleh lah ya. Atau foto saya juga boleh. Ya, yang kedua apalagi peran malaikat itu menggagalkan rencana musuh. Oh, biasa nggak? Malaikat itu bisa menggagalkan rencana musuh orang-orang percaya umat Tuhan. Di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-4 sampai dengan 5 dan ayat yang ke-9 dikatakan ini, biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekap di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang mengerjakan. Tapi lalu apakah puji-pujiannya kepada malaikat? Enggak. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, malaikat Tuhan itu bisa ya, ada orang, ketika ada orang yang mau merancang kecelakaan buat kita, itu malaikat Tuhan bisa mendorong mereka pergi. Tapi sorak-sorai kita, keselamatan kita bukan karena malaikat Tuhan, tetapi karena Tuhan. Dan itulah makanya kita poin yang kedua ini kita belajar, semakin kita kenal peran malaikat, semakin kita ngerti penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Asik. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, malaikat itu sanggup melindungi dari kecelakaan. Mazmur 91 ayat yang ke-11 sampai dengan 12 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya yang memerintahkan siapa? Diperintahkan Tuhan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat-malaikat Tuhan itu akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, ya, supaya jangan terantuk kepada batu. Malaikat Tuhan sanggup menjaga kita di segala jalan kita. Tapi ingat, itu semua berdasarkan perintahnya Tuhan. Jadi kita semakin kenal peran malaikat, semakin kita kenal penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, lalu apa lagi peran malaikatnya itu? Malaikat ini bisa penggerak fenomena alam. Penggerak fenomena alam. Mazmur 104 ayat 3 sampai dengan 4 ya. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, bergerak di atas sayap angin,
membuang angin sebagai suruhan-suruhanmu. Suruhan-suruhanmu ini utusanmu, malakim ini ya. Malakim itulah malaikat Tuhan ya, suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu ya. Malaikat pun itu sanggup menjadi penggerak fenomena alam. Tetapi ingat, itu semua ini lagi suruhan-suruhan. Jadi kalau semua dibuat itu karena penyertaan Tuhan, membuktikan the Lord is with us, Tuhan bersama kita. Yang kelima, ya, malaikat itu bahkan dapat memberi makan dan minum loh. Ya, di 1 Raja 19 ayat 5 sampai dengan 7. Sesudah itu Elia itu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat di sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, enak ya. Kemudian ada kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbalik pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah." Itu kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ini saya ingat ya, ada kesaksian salah satu keluarga lah ya, dari satu keluarga besar kami. Ada yang pernah ke Singapura waktu itu karena harus studi di Singapura. Namanya studi tidak bekerja, secara keuangan sulit gitu ya, sampai benar-benar kesusahan untuk makan gitu ya. Ternyata ketika berdoa untuk makan, amin, ada orang yang ketuk pintu dan kirimkan makanan gitu ya. Kirimkan makanan, ada orang yang kirimkan makanan ya, mungkin tidak terlihat secara fisik gitu ya, tapi ya itulah, kita percaya pemeliharaan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian malaikat itu bahkan dapat memberikan petunjuk. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Yang malaikat Tuhan itu dapat memberikan petunjuk. Tapi kita tahu petunjuk itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Ketika kita berdoa, "Tuhan, berikan petunjukmu, kita harus kemana, harus memilih pilihan yang mana," Tuhan sanggup yang mengutus malaikatnya menolong, memberikan kita petunjuk yang benar. Bahkan malaikat itu sanggup mengatur pertemuan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, menarik ya. Jadi kita bisa ketemu sama satu orang yang lain, bisa jadi itu karena malaikat yang bekerja. Lihat ini ya, di ayat yang ketiga, Kisah Rasul 10 ayat 3 dan 22. Di ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya Cornelius ya, dan berkata kepadanya, "Cornelius." Nah, ini ceritanya kan tentang Cornelius ya. Setelah itu kita tahu ceritanya Petrus. Kemudian Petrus itu mendapatkan penglihatan. Tuhan bilang tidak boleh membedakan yang haram dan halal gitu ya. Kalau Tuhan bilang itu halal, ya halal ya. Setelah dapat penglihatan itu, di ayat ke-22 ternyata Roh Kudus bilang sama Petrus, itu ada 3 orang datang, temui dia. Lalu Petrus bilang, "Kamu cari aku ya?" Itu kan jawab mereka, orang-orang itu bilang, "Cornelius, ya, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya Cornelius itu mengundang engkau, Petrus, ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan." Ya, jadi diatur oleh malaikat itu pertemuan antara Petrus dan Cornelius, akhirnya bisa ketemu. Jadi bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa ketemu dengan orang, dengan ya macam-macam orang. Ternyata itu karena pengaturan malaikat, bisa juga. Ya. Kemudian apa lagi? Bahkan malaikat itu bisa menjadi penolong dalam jawaban doa. Di dalam Ibrani 12, Kisah Rasul 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, doanya kepada Allah. Tapi Allah mengutus malaikatnya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu.
malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya, jadi kita bisa berdoanya kepada Allah, tetapi kemudian yang bekerja adalah malaikat Tuhan menjadi jawaban doa kita. Itu cara kerja malaikat. Tentu kita tahu ketika malaikat bekerja, lagi-lagi itu menunjukkan Tuhan beserta kita. Ya, bahkan malaikat itu bisa memberikan dorongan kekuatan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 25 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang ini Paulus bilang ya, yang Paulus sembah, yang aku sembah sebagai miliknya. Ya, jadi malaikat itu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Ini pesannya malaikat ya. Pesannya malaikat adalah, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu. Ini pesannya Paulus kepada saudara-saudaranya ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Itu pun yang memberikan kekuatan, peran dari malaikat. Tetapi itu adalah utusan dari Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi yang terakhir ini ya, kalau terakhir melek gitu ya, udah ngantuk-ngantuk gitu ya, terakhir melek gitu ya, membawa orang percaya ke destinasinya. Itu peran malaikat. Lukas 16 ayat yang ke-22 dijelaskan, kemudian matilah orang miskin itu ya, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Ketika seseorang meninggal, malaikat-malaikat Allah itu yang akan datang ke membawa seseorang itu kepada destinasinya, kemana gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya melihat begitu besar karya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena dari sini kita mengerti ternyata Tuhan membuktikan penyertaan-Nya dalam hidup kita umatnya. Itu bahkan dengan Tuhan sanggup mengutus malaikat-Nya ya, Tuhan sanggup mengutus malaikat-Nya untuk membuktikan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Beberapa tahun yang lalu ini, bahkan pada waktu saya SD, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada waktu saya SD, saya itu sempat dengar salah seorang ibu pendeta, dia kesaksian gitu. Dia pada waktu itu ceritanya, dia itu akan datang ibadah doa malam ke gerejanya. Lalu bapak pendetanya tidak bisa ikut karena lagi kondisi sakit. Jadi ibu pendeta ini yang nyetir mobil sendiri untuk bersama anaknya di sebelahnya begitu, untuk ke gereja gitu ya, mau ibadah doa malam. Tiba-tiba pas mau belokan masuk ke dalam parkiran gereja, tiba-tiba ada orang naik motor, lalu terdengar suara duk gitu ya, duk gitu. Wah, pikirnya ibu ini, oh orang ini nggak sengaja nyenggol gitu ya, nyenggol mobilnya. Ternyata apa yang terjadi, begitu itu sampai di parkiran mobil, pintu kanan itu dibuka, ternyata yang ditempel itu apa? Bom, Bapak Ibu Saudara. Dan itu meledak. Begitu dibuka, meledak, dan langsung begitu meledak itu terkena kakinya hancur gitu ya, kakinya hancur ibu pendeta ini, dan dia sudah bingung karena dia nggak bisa lompat dari kanan karena kena bom. Dia berusaha lewat dari kiri dan dia lompat ke kiri gitu ya, dan dia bilang, begitu saya lompat ke kiri, itu harusnya, itu kan parkiran terbuat dari paving gitu ya, harusnya kan sakit, luka, lecet gitu. Tapi anehnya begitu dia lompat, dia melihat ada seperti yang pribadi yang menatang dia gitu ya, menatang gitu, sehingga waktu jatuh nggak sampai besar-besar, nggak sampai sakit gitu ya, kakinya hancur kena bom, tapi badannya nggak yang sakit gitu. Dan dia percaya dalam kepercayaan iman Kristen, dia itulah malaikat Tuhan yang menatang gitu ya. Dan pada waktu itu yang terjadi adalah akhirnya
bubar ibadah doa di atas, jadi itu kan parkirnya di basement, lalu di atas itu sedang dalam ibadah doa, buyar semua karena ada bom, dan di bawah itu lampu-lampu mati, lampu-lampu parkiran akhirnya mati karena kena ledakan bom itu, lampu parkirannya mati, lalu kemudian ibu ini sudah teriak-teriak gitu, tapi kayak orang pada liatin, pada ketakutan mau deketin gitu ya, sampai akhirnya ada ambulans datang, ambulans yang ngangkat dia, lalu pergi ke rumah sakit. Ya, ini saya nggak cerita detail begitu ya, karena ini pada waktu saya SD begitu. Nanti kalau mau cerita detail ada di YouTube, Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri begitu ya, karena dia juga men-sharingkan itu di YouTube. Nah, singkat cerita akhirnya Ibu Pendeta ini yang dia sharingkan pada waktu itu, yang saya dengar pada waktu saya SD itu adalah dia masuk ke rumah sakit dan kemudian dia itu sudah berdoa, Tuhan, untuk nggak Pak Pendetanya yang dipanggil, dia bilang gitu. Kenapa? Pak Pendeta ini masih banyak yang membutuhkan, sedangkan saya, ya sudahlah kalau Tuhan panggil, Tuhan panggil. Dan dia memang sudah berasa, namanya apa? Seperti ada yang ditarik dari tubuhnya dia, gitu ya, dia kayak seperti mau ditarik keluar gitu dari tubuhnya dia orang itu. Tapi dia juga separuh saja dengar gitu, orang-orang sudah pada bilang, baik tim pendoanya, baik ada Bapak Pendetanya mungkin datang, itu garisnya itu sudah lurus gitu ya, sudah lurus. Tim pendoanya, bapaknya mereka berdoa. Dan itu ternyata ada salah satu ketua tim pendoanya posisi berdoa tapi di luar dari gedung rumah sakit gitu ya, berdoa tapi di luar gedung rumah sakit, dia berdoa dan dia bilang apa yang dia lihat itu, jadi kalau ini katakan di buminya gitu ya, dia di dalam bumi itu di bawah, dia lihat di langit ada peperangan antara malaikat-malaikat Tuhan dan malaikat-malaikat iblis gitu ya, malaikat-malaikat dan malaikat-malaikat setan itu. Terjadi peperangan di udara, dia lihat itu pada waktu dia berdoa itu. Dan singkat cerita, akhirnya kemudian Ibu Pendeta ini rohnya seperti balik lagi, dan orang-orang tuh pada bilang, loh ada tandanya lagi, hidup lagi gitu. Ya singkat cerita, akhirnya dia sempat sampai 3 kali dioperasi dan lain sebagainya, itu panjang ceritanya ya. Dan poin pentingnya adalah sampai sekarang Ibu Pendeta ini masih hidup dan masih jadi ibu gembala ya, dengan kakinya yang sudah hancur, jadi diganti kaki palsu. Dia bikin kaki palsu itu di Amerika gitu ya, dan orang Amerika tuh waktu itu bilang harusnya mahal, tapi untuk Ibu Pendeta ini free gitu. Orangnya masih ada sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu bukti nyata bukan, bahwa ternyata malaikat Tuhan bisa Tuhan utus untuk bekerja ya, menjadi jawaban doa kita, untuk menjaga kita, yang menolong. Ada peran malaikat, tapi ingat, bukan berarti kita menyembah malaikat, kita menyembah Tuhannya ya. Jangan lihat telunjuknya, lihat pada pribadi Tuhannya yang terus menyertai kita. Bahkan ini sedikit kesaksian ya, sedikit kesaksian pada waktu hari seminggu ya, jadi hari Minggu itu seharusnya adalah pemberkatan nikahnya dari Ricky dan Feby gitu, dan tiba-tiba seminggu sebelumnya saya kan tegang kenapa? Karena ini proses pernikahannya Ricky dan Feby pertama kali nih, pelayanan pemberkatan pernikahan untuk saya pribadi dan untuk GPI Gideon, ya kan harusnya harus mempersiapkan yang semaksimal mungkin gitu ya. Tiba-tiba kok ada aja yang minta saya untuk isi podcast. Siapa ini yang lagunya ya? Diminta isi podcast. Oh saya bisa isi podcast ya, gitu kan? Kapan? Hari Sabtunya. Oh saya pikir ya Tuhan, minggunya itu pernikahan. Saya juga baru pertama kali pelayanan pernikahan dan gereja GPI dan pertama kali Sabtunya diminta podcast. Waduh ya. Tapi ingat ya firman Tuhan 1 Timotius 2 Timotius ya, siap sedialah ya, baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah firman. Betul ya Gabriel ya. Betul ya, motornya STI gitu ya, siap sedialah baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah firman. Aduh gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya saya terima gitu. Oke baik, kita akan isi podcast ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kesaksian saya. Pada waktu mau berangkat gitu ya, itu
posisinya itu sudah agak gerimis dan mau hujan. Begitu saya nyetir mobilnya, ternyata tuh hujannya deras sekali Bapak Ibu Saudara. Hujannya tuh deras. Saya itu cuma di mobil, saya hanya bilang begini, dalam nama Yesus, hujan aku perintahkan kamu berhenti. Dalam nama Yesus, hujan aku perintahkan kamu berhenti. Gitu ya. Saya hanya terus gitu, bicara terus di dalam doa itu ya. Hujan berhenti dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, begitu terus sampai mobilnya, saya sudah sampai ke tempatnya gitu ya. Lalu kemudian saya turun. Hujannya berhenti Bapak Ibu Saudara. Ya, saya juga baru sadarnya tuh pernah nggak sadar. Saya masih bawa payung aja, saya bawa payung masuk. Kemudian ketika saya masuk ruangannya mau mulai podcastnya, lalu kemudian saya salah satu orang dari mereka ini gitu ya, yang meminta saya podcast itu, ada yang bilang gitu, wah puji Tuhan ya kok hujannya berhenti gitu. Saya sampai baru lihat ke kaca, loh iya puji Tuhan ya hujannya kok berhenti ya, gitu kan. Dan yang saya juga kaget waktu itu kan memang ternyata ruangan untuk rekaman podcast ini benar-benar tuh langsung kaca, itu langsung area luar lapangan gitu loh. Jadi bukan di dalam gedung yang ruangan khusus yang kedap gitu ya. Saya udah pikir, wah kalau hujan ini terus sekali bisa masuk gak ya ke rekamannya nanti ya, jangan-jangan bisa masuk juga gitu. Kok puji Tuhan atur gitu semuanya berbicara. Saya percaya ini pun juga tadi yang kita tahu, malaikat salah satu fungsinya adalah penggerak fenomena alam gitu ya. Awan, angin, ya, api itu bisa dalam kendalinya. Malaikat bisa mengontrolnya, mengendalikannya. Dan saya percaya ini Tuhan sedang menyuruh malaikat Tuhan jaga itu supaya nggak hujan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu selesai podcast, begitu ya, podcast selesai, lalu saya mau pulang, saya bilang saya mau pulang gitu ya, gerimis lagi. Baru gerimis lagi gitu ya. Itu sampai bilang teman-teman tuh bilang, sudah gerimis lagi ya? Iya, pulang. Tapi puji Tuhan, podcastnya selesai. Padahal podcastnya cukup lama rekamannya ya, 1 jam 2 menit itu, berhenti hujannya gitu ya. Setelah itu, gerimis lagi, hujan lagi. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak cara Tuhan menolong kita melalui para malaikat yang Tuhan utus. Bisa berbagai macam cara gitu ya. Saya selalu teringat kalau ayah saya berdoa gitu ya. Seringkali kita mau berpergian, entah keluar kota, entah kemana, doanya mesti begini ya, Tuhan utuslah malaikat-malaikat untuk menjaga rumah yang kami tinggalkan kosong ini gitu ya. Utuslah malaikat-malaikat untuk menjaga rumah yang kami tinggalkan kosong ini, seperti itu. Bahkan kalau tidur juga gitu ya doanya ya, Tuhan utuslah malaikat-malaikat menjaga kita selama kita tidur ya, supaya besok bangun juga dalam kondisi yang aman, semua terpelihara, terjaga gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi melalui itu semua kita sekali lagi bukan menyembah malaikat, tapi kita menyembah Tuhan, yang dimana kita tahu Dia Tuhan yang hidup, yang bukan saja menebus kita lalu meninggalkan kita seorang diri, enggak. Tapi Dia Tuhan yang menebus kita, dan Dia terus menyertai keberadaan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini 2 hal yang kita pelajari ya mengenai malaikat. Yang pertama, semakin kita mengenal malaikat, semakin kita kenal Kristus dan karyanya. Ya, Kristus tidak menebus malaikat, tetapi Kristus justru menebus kita, orang-orang yang berdosa, yang pada akhirnya kita justru nantinya kita yang akan menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh itu. Dan yang kedua, semakin kita kenal peran malaikat dalam hidup kita, kita semakin kenal bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Saya undang pemuji ke depan. Mari renungkan firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang sepulang kita dari ibadah ini. Komitmen apa yang mau kita bawa kepada Tuhan? Doa apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Ambil waktu bersama dengan Tuhan.
menyembah Tuhan. Kita umat yang berdosa yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Tubuhnya, darahnya, penebusannya menjadikan kita kudus. Mari kita bersama dengan para serafim, bersama para malaikat di surga, ambil waktu kita tetap menyembah Tuhan. Kita berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesus. Yesus. Kami sujud menyembah Engkau. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Terima kasih. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, datang sujud menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
kasih untuk hadiran-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan. Terima kasih karena kami mengerti Tuhan, malaikat tidak Engkau sayangkan, malaikat yang jatuh Kau lempar ke neraka, tetapi di dalam salib Kristus kami ditebus. Di dalam tubuh dan darah Yesus yang terpecah-pecah bagi kami, tertumpah bagi kami, Engkau mengangkat kami lebih tinggi dari para malaikat. Bahkan satu ketika kami yang akan umat ketebusan itu yang akan menghakimi para malaikat yang telah jatuh. Terima kasih karena Engkau telah memperlakukan setiap kami begitu spesial dan istimewa, Tuhan. Terima kasih karena Kau tidak membuang kami orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan karena Kau tidak membinasakan kami. Tubuh dan darah penebusan terlalu berharga bagi setiap kami. Bahkan Kau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau terus menyertai perjalanan hidup kami, musim hidup kami boleh terus berganti, tantangan pergumulan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau yang mengutus malaikat-malaikat-Mu menjagai kami Tuhan, menopang kami, menyelamatkan kami. Kami tahu kalau itu semua terjadi itu hanya karena betapa besar cinta-Mu bagi kami, betapa besar penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami sadar siapa kami. Kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali mengecewakan hati-Mu, orang-orang yang seringkali menyakiti hati-Mu, orang-orang yang seringkali mempermainkan-Mu. Tetapi
Engkau tidak pernah mempermainkan kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kalau kami juga akan memberikan persembahan kami, kuduskan setiap tangan-tangan kami dan memberikannya. Inilah itu semua boleh menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah tanda kami Tuhan bahwa inilah wakil hidup kami untuk kami ingin mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Dan inilah bukti Tuhan bahwa kami ingin mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu setiap kita ini memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan kita kembali jemaat. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dan segala kebaikan-Mu, dan kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, Kau kuduskan setiap kami, dan kami percaya Engkau akan memberikan yang berkali-kali kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. kita. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama sekarang kita tandahkan kedua tangan kita. Kita siapkan dari hati kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia, anugerah daripada Tuhan Yesus, persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin.